Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan analisa struktur lanjut. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang elemen balok kolom atau elemen portal. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rangka batang, di mana pada elemen rangka batang bekerja gaya aksial tekan dan tarik. Kita juga sudah membahas elemen lentur atau elemen balok, di mana pada elemen lentur atau elemen balok tersebut bekerja gaya geser dan momen lentur. Nah, di sini kita akan membahas elemen balok kolom yang merupakan elemen paling lengkap di antara elemen-elemen yang lain yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana pada elemen balok kolom ini bekerja kombinasi gaya aksial, gaya geser, dan momen lentur, sehingga konsep dari elemen rangka batang dan elemen lentur atau balok akan kita gunakan dalam pembahasan elemen balok kolom atau elemen portal ini. Baik, nah di sini kita akan mendeskripsikan sebuah gambar sebagai berikut ya. Misalkan kita memiliki sebuah portal non prismatis, di mana pada titik ini mengalami perubahan penampang ya, yang semula besar kemudian mengecil, kemudian ini memiliki suatu elemen balok begitu, kemudian ini juga ada elemen vertikal yang kita sebut sebagai kolom ya. Nah, di sini kita dapat menganalisis elemen portal ini atau elemen balok kolom ini dengan cara yang sama seperti apa yang telah kita kerjakan pada elemen rangka batang dan elemen balok ya. Jadi di sini kita dapat menamai nodalnya terlebih dahulu ya. Jadi kita bergerak dari kiri ke kanan, misalkan sesuai dengan arahan dalam buku yang referensi kita, Aslam Kasimali. Titik yang pertama adalah di sini, yaitu jepit ya. Kemudian titik kedua adalah perubahan penampang dari yang besar ke yang kecil, yaitu adalah penampang non prismatis. Nah, kemudian 3 adalah titik sudut ini, kemudian 4 adalah sudut berikutnya, kemudian terakhir adalah 5 itu adalah support point atau peletakan di sebelah kanan ya. Akhirnya kita bisa membagi elemen portal atau elemen balok kolom ini menjadi 4 elemen ya. Jadi 4 bagian ya. Jadi ini adalah elemen 1 atau bagian yang 1, bagian kedua, bagian ketiga, bagian 4 ya. Nah, kemudian dalam elemen balok kolom ini kita akan perkenalkan sistem koordinat yang sama yang kita gunakan juga dalam pembahasan balok dan rangka batang, yaitu sistem koordinat lokal ya dan sistem koordinat global ya. Nah, dalam sistem koordinat global kita mengenal di sini diperkenalkan notasi X dan Y yang besar ya. Jadi ini adalah X ya, kemudian Y ini adalah tatanan sumbu global. Oke. Nah, kemudian selain tatanan sistem koordinat global, kita juga menggunakan tatanan sistem koordinat lokal yang hanya berlaku pada bagian-bagian tertentu atau elemen-elemen tertentu dari kesatuan portal kita atau sistem balok kolom kita ya. Misalkan di sini elemen 1, maka akan bekerja di sini elemen lokal X1 dan Y1. Jadi X1 itu akan selalu searah dengan sumbu utama batangnya ya. Jadi sumbu utama batangnya selalu dia akan mengarah pada arah memanjangnya begitu. Jadi ini adalah X1 ke arah sana. Jadi kalau dia batangnya ke atas, maka X1 juga ke atas. Kemudian arah tegak lurusnya adalah Y1, selalu begitu. Jadi di sini X1, kemudian ini Y1. Nah, kemudian di sini karena elemen 2, maka arah tegak lurusnya searah dengan sumbu utama batangnya, yaitu ke arah sana, maka ini adalah X2. Arah tegak lurusnya adalah Y2, begitu juga dengan yang elemen 3, X3 dan Y3, X4 dan Y4. Oke. Kemudian di sini untuk mempermudah analisis, kita harus tentukan dulu asumsi
start point sama end pointnya. Jadi di sini sudah diberikan tanda panah seperti ini. Ini menunjukkan start dan end pointnya. Ya, kalau begini maka diasumsikan bahwa start pointnya adalah di sini. Ya, ini adalah titik awalnya, dan di sini adalah end pointnya. Di sini ya, end pointnya. Begitu juga dengan elemen 2, dari sini adalah start pointnya, ini adalah end pointnya. Begitu sampai di sini start pointnya, end pointnya. Kemudian yang di sini start pointnya di sini, end pointnya di sini. Sekali lagi bahwa ini hanya asumsi ya. Jadi Anda bisa menggunakan tata cara yang berbeda. Ya, misalkan Anda yang di sini elemen 4 misalkan start pointnya di sini, end pointnya di sini, sehingga tanda panahnya seperti ini juga tidak masalah begitu. Yang perlu dilakukan adalah kita menganalisis secara konsisten sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang sama ya. Oke. Nah, kenapa kita harus tentukan terlebih dahulu? Ini akan menjadi guidance kita dalam melakukan perhitungan pada tahap selanjutnya. Nah, kemudian kita berbicara tentang derajat kebebasan atau degree of freedom ya, seperti yang ada pada elemen rangka batang dan elemen lentur atau balok ya. Jadi misalkan portal ini mengalami deformasi akibat gaya eksternal, dan kita asumsikan deformasi bernilai positif ya. Jadi kita ingatkan lagi ya, jika misalkan di sini kemarin pada elemen balok kita sudah memberikan perjanjian tandanya ya. Jika ke atas itu adalah positif, maka negatif ada sebaliknya begitu. Kemudian rotasinya, jika dia berlawan dengan arah jam adalah positif, searah dengan jarum jam adalah negatif. Ini adalah elemen balok. Tetapi pada elemen portal atau elemen balok kolom, kita juga memiliki komponen translasi arah horizontal, tidak hanya translasi arah vertikal. Jadi kita ambil di sini adalah positif, maka arah sebaliknya adalah negatif. Oke. Nah, kalau kita lihat pada gambar berikut, maka Anda bisa mengidentifikasi degree of freedom yang terjadi pada portal ini. Nah, pertama pada titik 1. Titik 1 ini terjepit sempurna sehingga tidak dapat mengalami rotasi dan tidak dapat mengalami translasi baik pada arah vertikal maupun arah horizontalnya. Sehingga di sini tidak ada degree of freedom ya. Pada titik 2 itu adalah perubahan penampang di sini ya, perubahan penampangnya. Nah, di sini kita ambil sebagai titik penting yang kita akan definisikan nanti deformasinya ya. Nah, di sini kita tentukan degree of freedom 1 itu adalah horizontal ya. Jadi urutannya adalah selalu begini. Jadi kita berbicara atau menyebutkan terlebih dahulu degree of freedom translasi arah horizontal, kemudian translasi arah vertikal, kemudian baru kita menyebutkan rotasi ya. Kalau pada elemen balok translasi arah vertikal, kemudian baru rotasi. Nah, karena kita ada tambahan translasi arah horizontal, maka kita sebutkan terlebih dahulu translasi horizontalnya terlebih dahulu. Nah, di sini D1 ini adalah translasi horizontalnya ya. D1 ya, ini adalah translasi horizontal. Kemudian D2 adalah translasi vertikal. Ingat bahwa nilai positif D1 adalah ke kanan, D2 adalah ke atas. Ya, ini adalah ke kanan, positif, ke atas adalah positif. Kemudian D3 kita lihat di sini ya. Oke, di sini dia akan bernilai positif jika dia berlawan dengan arah jarum jam. Ini adalah rotasi D3. Begitu seterusnya pada degree of freedom berikutnya ya, degree of freedom 4 ya, ini adalah 4. Kemudian 5, kemudian 6 itu. Ya, dan ini juga sama besar sudutnya. Begitu juga dengan degree of freedom berikutnya 7, 8, 9 dan terakhir adalah 10. Karena di sini ada peletakan roll ya. Tidak dapat mengalami translasi horizontal maupun translasi vertikal, tetapi dia dapat mengalami
rotasi, ya. Dan di sini bernilai positif jika dia berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, nah kemudian secara analisis kita bisa membuat model seperti ini, model matematisnya seperti ini ya, model numeriknya seperti ini. Nah, di sini kita tadi sudah sebutkan penomoran tandanya joinnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian penomoran elemennya, elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, kemudian penamaan degree of freedom-nya. Jadi di titik 2 ini ada degree of freedom 1, 2, 3, ini juga 4, 5, 6, nah kemudian 7, 8, 9, dan terakhir adalah 10 ya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk elemen balok kolom ya, elemen balok kolom secara default itu satu titik itu memiliki 3 degree of freedom ya. Ini ada translasi vertikal, translasi horizontal, dan rotasi itu adalah default 3 default daripada satu titik dalam elemen balok kolom ya. Kalau pada elemen balok kemarin kita sudah diskusikan bahwa pada satu titik akan ada 2 degree of freedom ya, secara default seperti itu, kecuali kalau dia di restrain seperti ini ya, dia di restrain pada arah vertikal dan horizontal sehingga hanya memiliki rotasi saja. Nah, kemudian kita berbicara matris kekakuan lokal ya. Misalkan kita memiliki suatu portal seperti ini, kemudian kita tadi sudah perkenalkan ada sistem koordinat global ini ya, kemudian ada sistem koordinat lokal di sini, kemudian kita memiliki elemen bekerja beban pada elemen tersebut ya, dia bisa tegak lurus ataupun dia membentuk sudut daripada sumbu utama batangnya ya. Ini ada sudutnya. Oke. Nah, ini perbedaan daripada elemen balok kolom dan elemen balok. Jika pada elemen balok tidak ada beban yang bekerja secara horizontal begitu cara teoritisnya, karena itu akan mengakibatkan gaya aksial. Dalam definisi kita asumsikan bahwa balok itu tidak mengalami gaya aksial, tekan apapun tarik ya. Nah, ini sudut ini dapat mengakibatkan selain beban vertikal tegak lurus daripada elemen ini, juga dapat mengakibatkan gaya aksial pada elemen yang kita tinjau ya, sehingga ini dari elemen ini akan muncul respon gaya dalam aksial, gaya momen, dan gaya geser. Nah, kemudian kita tinjau hanya sebuah elemen ini saja. Oke. Ini adalah start point-nya adalah B, end point-nya adalah E gitu. Nah, oke. Kemudian kita pindahkan di sini dan kita ingatkan bahwa seperti pada elemen balok ya, jika pada elemen balok ada start point-nya yang misalkan titik B di sini, kemudian end point-nya adalah start titik E di sini ya. Kemarin sudah kita berikan bahwa ini ada reaksi pada ujung-ujung batangnya V1 ya, ada V2, kemudian ada V3, dan terakhir adalah ada V4. Ini adalah untuk elemen balok. Oke. Nah, untuk elemen balok kolom di sini ada tambahan tadi kita sebutkan satu titik 3 degree of freedom, sehingga pada ujung-ujung batang akan bekerja 3 reaksi juga, 3 jenis reaksi. Jadi V1 ya aksial searah dengan sumbu utama batangnya, V2 geser, V3 momen, V4 aksial, V5 geser, V6 momen ya. Nah, tadi kita juga sudah sebutkan untuk degree of freedom-nya dia positif U1 positif ke arah kanan, U2 positif ke arah atas, translasi ya, U3 ya dia berlawanan dengan arah jarum jam, rotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian ini U4 positif ke arah kanan, U5 positif ke arah atas, U6 dia berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian gaya reaksi tadi, jadi ada V1
Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6 itu dapat kita hitung atau kita formulasikan berdasarkan superposisi dari perkalian antara kekakuan dikalikan dengan deformasi yang terjadi ditambahkan dengan fixed end forces-nya. Jadi kita bisa jabarkan dia merupakan pertambahan, mohon maaf, bukan perkalian, pertambahan daripada beberapa atau superposisi daripada beberapa kondisi seperti pada gambar berikut ya. Jadi kekakuan dikalikan dengan deformasinya ditambah dengan fixed end forces-nya. Jadi superposisi daripada kekakuan dikalikan dengan deformasinya ditambahkan dengan fixed end forces-nya. Oke, yang pertama adalah seperti ini ya. Kita bicara suatu elemen tadi dikenakan suatu deformasi satu satuan pada arah tertentu. Ya, misalkan di sini ya. Kita kasih deformasi arah satu satuan pada arah tertentu. Ya, kita fixkan deformasi pada arah yang lain. Jadi ada U1, jika U1 sama dengan 1, kita berikan deformasi satu satuan pada arah 1, maka U2, U3, U4, ya, U5 dan U6 itu sama dengan 0. Nah, ketika kita berikan deformasi satu satuan pada arah 1, maka akan muncul respon ya, respon respon ujung-ujung batang sebagai bentuk perlawanan begitu. Nah, kalau kita kemarin sudah ingatkan bahwa yang disebut sebagai H itu sama dengan K dikalikan U plus HF begitu. Nah, sekarang kita bicara atau kita akan menurunkan matriks kekakuan ya. Jadi kita bicara kekakuan ya, kita pindahkan ke sana. Jadi yang disebut sebagai kekakuan itu adalah gaya yang dibutuhkan. Saya sebut definisinya terlebih dahulu ya. Gaya yang dibutuhkan untuk melakukan perpindahan sebesar satu satuan. Ini definisi daripada kekakuan. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk melakukan perpindahan sebesar satu satuan. Jadi kalau kita balikkan, kita berikan perpindahan sebesar satu satuan, maka akan muncul gayanya, gaya reaksinya. Ya. Nah, di sini ada K11, ada K21, K31, K41, K51, K61. Sebelumnya kita bahas notasinya terlebih dahulu ya. Misalkan kita ambil ini K21. 2 itu maksudnya dove-nya, arah degree of freedom-nya, arah derajat kebebasannya. 1 itu adalah degree of freedom yang diberikan perpindahan ya. Satuan. Oke. Jadi Anda lihat di sini perpindahan satu satuan itu bekerja pada degree of freedom 1. U1 sama dengan 1. Sehingga di sini muncul gaya reaksi K11, yaitu degree of freedom pada arah 1 akibat perpindahan satu satuan pada arah 1 juga. Ini reaksi pada degree of freedom 2 akibat perpindahan satu satuan pada degree of freedom 1. Ini juga reaksi atau gaya pada degree of freedom 3 akibat perpindahan satu satuan pada arah 1. Begitu juga dengan seterusnya. Di sini misalkan ada K61, itu maksudnya adalah gaya atau gaya reaksi yang ada pada degree of freedom 6 akibat perpindahan satu satuan yang diberikan pada arah 1 ini ya. Oke. Nah, nanti akan kita jabarkan satu persatu nilainya ya, nilai daripada kekakuan masing-masing. Nah, ini jadi gaya ujung tadi ya, ini V ini tadi ya.
Ini dapat kita jabarkan atau kita dapatkan dari superposisi daripada keadaan ini, matriks keadaan elemen ketika diberikan perpindahan satu satuan pada arah tertentu, ya, dikalikan dengan perpindahan itu sendiri, ya, dikalikan dengan perpindahan ini sendiri. Karena ini adalah definisi daripada kekakuan, jadi dia adalah unitless, jadi dia diberikan perpindahan satu satuan. Nah, besarnya berapa, ya, besarnya aktualnya berapa, ya, tergantung daripada perpindahan itu sendiri, apakah dia 2 perpindahannya atau 3, ya. Kalau misalnya, maka gaya yang terjadi di sini dikalikan dengan perpindahan yang terjadi, begitu. Nah, kemudian di sini K ini tidak hanya bekerja untuk kondisi ini saja, ya, karena perpindahan degree of freedom-nya ada 6, maka kita bisa memberikan perpindahan satu satuan itu pada 6 arah juga, ya. Misalkan di sini kita memiliki kita berikan perpindahan satu satuan pada arah 2, maka akan muncul reaksi pada arah pada ujung-ujung batangnya. Oke. Nah, kemudian kita berikan perpindahan satu satuan pada arah 3, maka akan muncul gaya reaksi pada ujung-ujung batang. Kemudian kita berikan perpindahan satu satuan pada arah 4, akan muncul gaya reaksi pada ujung-ujung batang. Kemudian yang kelima, kita berikan perpindahan satu satuan pada ujung kanan ke atas, ya, jadi pada arah 5, maka akan muncul gaya-gaya ujung. Kemudian yang terakhir adalah kita berikan perpindahan satu satuan pada degree of freedom 6, ya, rotasi sebesar satu satuan, maka akan muncul gaya reaksi pada ujung-ujung batang. Dan terakhir kita superposisi ini kita tambahkan, jadi Q ini sama dengan K dikalikan deformasinya. Ini adalah kekakuan, penurunan daripada kekakuan dikalikan deformasi masing-masing, ditambahkan dengan QF, ya, fixed end forces. Kita sudah bahas kemarin ketika kita bahas tentang elemen lentur atau elemen balok. Ketika kita kasih beban pada di antara ujung-ujung batang, ini adalah ujung-ujung batang, ya, maka akan muncul fixed end forces, ya, GF1, GF2, GF3. Perbedaan antara ini dengan balok biasa adalah ada ini GF1 dan GF4. Ada komponen gaya aksial di sini, ya. Oke, jadi ini adalah penurunan rumusnya, sehingga kita bisa dapatkan seperti ini. Jadi G1 itu sama dengan K11 kalikan U1, K12 kalikan U2, K13 kalikan U3. Sekali lagi kita jabarkan definisi dari sini, ya. K13 itu adalah kekakuan atau gaya reaksi pada arah 1, ya. Ini adalah DOF-nya. Ini adalah ketika dikenakan perpindahan satu satuan pada arah 3. DOF perpindahan satu satuan. Oke, begitu juga dengan yang ini. Oke, K16, ya, gaya reaksi yang timbul akibat pada arah 1 akibat perpindahan satu satuan yang dikerjakan pada arah 6 atau degree of freedom 6. Oke, kemudian begitu juga dengan G2, G3, G4, G5, dan G6 kita bisa jabarkan seperti ini, ya, sehingga kita bisa kita formulasikan dengan formulasi matriks, ya, sehingga ini dapat kita selesaikan dengan mudah menggunakan bantuan komputer. Dan ini merupakan dasar daripada metode elemen hingga, di mana kita memformulasikan persamaan ini dalam matriks begitu, sehingga kita bisa menyelesaikan dengan lebih lebih mudah dan lebih sistematis. Oke, jadi ini adalah Q, ya, ini adalah K, ini adalah U. Q sama dengan K dikalikan U plus GF, begitu. Nah, ini adalah representasi daripada ini, ya, karena ini seperti kita mengarahkan pada kolom dan baris tertentu. Ini adalah kolom 1, baris 1, kolom ini baris 1, kolom 1, baris 6, kolom 1. Begitu seterusnya kita mendapatkan terakhir ini adalah ini, ya, ini adalah kolom baris 5, kolom 6,
baris 5 kolom 6. Oke. Dan ini kita masukkan ke sini. Oke. Sehingga ini adalah matriks gaya dalam kita. Kemudian kita berbicara bagaimana kita menurunkan persamaan satu-satuan, persamaan daripada kekakuan. Ya, ketika diberikan suatu perpindahan satu-satuan pada arah tertentu. Ya, kita bicara terlebih dahulu, kita berikan perpindahan satu-satuan pada arah 1, pada degree of freedom 1, yaitu translasi arah horizontal pada ujung start point-nya, ya, ujung kiri, ya. Misalkan seperti ini, ya. Kita berikan perpindahan satu-satuan pada ujung kiri, pada translasi pada ujung kiri seperti ini. Nah, kemudian kita bisa kita mengulang lagi materi dalam mata kuliah mekanika bahan, bahwa yang disebut sebagai gaya, yang disebut sebagai tegangan itu sama dengan gaya aksial dibagikan luas penampang. Nah, gaya aksial ini yang bekerja adalah ini, ya, karena ini perpindahan satu-satuan itu bekerja pada degree of freedom 1, ya, bekerja pada degree of freedom 1. Maka gaya aksial yang mengakibatkan perpindahan satu-satuan ini adalah K11, ya, K11. Kemudian luas penampangnya adalah A. Kemudian kita juga memiliki rumus perubahan panjang regangan itu sama dengan perubahan panjang dibagi panjang awalnya. Perubahan panjangnya adalah satu satuan, ya, oke, satu satuan, dan panjang awalnya adalah L ini adalah L elemen. Kemudian kita gabungkan di sini, kita dapatkan bahwa tegangan sama dengan modulus elastisitas kalikan regangan, maka kita mendapatkan persamaan berikut, K11 per A sama dengan E per L. Akhirnya kita bisa mendapatkan K11 nilainya, K11 sama dengan ini, oke. K11 sama dengan EA per L. Nah, kemudian bagaimana dengan gaya reaksi yang lain? Ya, kita coba selesaikan menggunakan keseimbangan, ya, persamaan keseimbangan gaya. Yang keseimbangan itu hanya bekerja pada resultan gaya atau gaya, ya, tidak bisa kita selesaikan dengan resultan tegangan. Nah, di sini sigma Fx sama dengan 0, maka di sini ada K11, arah sebaliknya, arah berlawanannya adalah K41, ya, K4. Jadi K11 plus K41 itu harus sama dengan 0 kalau kita bicara sigma Fx sama dengan 0, ya, karena gayanya bekerja pada K11, maka akan ada juga reaksi pada K41, ya, sehingga kita dapatkan di sini K41 sama dengan minus K11, sehingga ini diminuskan. Kemudian yang lain bernilai 0 karena gayanya bekerja pada degree of freedom 1 pada arah 1, ya, ini adalah gayanya. Kemudian kita bisa susun matriksnya menjadi seperti ini, ya. Kalau kemarin kita pada balok itu kita hanya ada kekakuan elemen, itu matriksnya adalah 4 kali 1, ya. Di sini pada elemen portal balok ini atau balok kolom ini, kita matriksnya adalah 6 kali 1, karena satu degree of freedom, satu titik memiliki 6 degree of freedom, ya, atau satu titik 3 degree of freedom. Jadi karena kita memiliki 2 ujung, jadi ada 6 degree of freedom. Kemudian kita berikan perpindahan satu-satuan pada arah 2, jadi U2, begitu, ya. Oke, nah kita dalam penurunan rumus ini, maka kita ambil asumsikan, ya, bahwa ketika kita berikan perpindahan satu-satuan pada arah degree of freedom tertentu, maka degree of freedom yang lain bernilai 0, ya. Sekali lagi, ketika kita berikan atau kita kerjakan perpindahan sebesar satu-satuan pada arah degree of freedom tertentu, maka degree of freedom yang lain kita ambil nilainya sama dengan 0, ya. Sehingga di sini ketika X sama dengan, misalkan X bergerak dari sini ke sini, ya, X dari sini ke sini, maka ketika X sama dengan 0, maka dia 0. Ketika U
X sama dengan 0, maka dia 1 karena ini diberikan perpindahan translasi vertikal arah translasi arah vertikal, nilainya 1. Kemudian ketika X sama dengan L di ujung kanan, maksudnya maka θ-nya sama dengan 0 ya. Kemudian U-nya sama dengan 0 juga. Jadi ketika kita berikan perpindahan satu satuan pada arah tertentu, maka yang lainnya bernilai 0 dalam penurunan rumus ini ya. Maka degree of freedom yang lain bernilai 0. Oke. Nah, kita coba rumuskan dulu. Oh, maaf sebentar. Ini ada, kita ingatkan rumus daripada hubungan antara turunan kedua daripada defleksi atau turunan kedua daripada deformasi terhadap momen ya. Jadi turunan kedua daripada deformasi atau landasan itu sama dengan momen per modulus elastisitas dikalikan dengan inersia penampangnya. Kemudian kita ambil titik ini ya, misalkan kita ambil di sini. Ini titik B ya. Ini bekerja K22 ya, K22, kemudian ada momen K32 ya. Nah, kalau begini, kalau kita ingat dalam mata kuliah statika atau mekanika rekayasa, maka di sini kita bisa ambil pada sejarah X begitu. Sejarah X, maka akan muncul reaksi begitu. Ini adalah momen X. Oke. Momen X, dan juga bisa di sini adalah Vx-nya, gesernya. Gitu. Nah, di sini kita ambil momen X-nya. Jadi momen X kita definisikan sama dengan ya momen dx sama dengan ini. Momennya dulu, momen itu adalah di sini kita representasikan dengan K32 ya, sama dengan minus K32 ya, karena biasanya kita mengambil nilai positif itu jika dia dalam persoalan statika jika dia searah dengan jarum jam. Oke. Plus K22 ini belahan arah, ini belahan arah dengan jarum jam, ini searah dengan jarum jam terhadap titik ini. Anda lihat K32 dia belahan dengan arah jarum jam, K22 searah dengan jarum jam dikalikan dengan X ya, K22 dikalikan dengan X jaraknya, K22 dikalikan dengan X. Jadi ini kita mengulang lagi mata kuliah statika. Oke. Nah, kemudian kita coba gunakan rumus ini ya, kita pindahkan ke sini. Jadi ini momen itu bisa kita dekati sama dengan turunan kedua daripada landutan dikalikan dengan EI ya. Nah, kemudian kita coba integralkan ya. Kalau kita integralkan kan ini akan menjadi du per dx ya, turunan pertama daripada landutan. Jadi turunan pertama daripada landutan itu adalah rotasi. Ini adalah uy, ini adalah landutan. Oke, ini adalah rotasi. Oke, theta sama dengan rotasi, sama dengan ini. Kemudian kita integralkan lagi, maka akan jadi seperti ini ya. Ini adalah landutan. Oke. Nah, di sini kita memiliki beberapa unknown C1 dan C2. Ini harus kita selesaikan ya sebelum kita mendefinisikan K32, K22. Ini juga K32, K22. Jadi unknown-nya banyak, 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, K32, K22, C1 dan C2. Sehingga di sini kita harus selesaikan satu persatu ya, dengan menggunakan kondisi batas ini. Ya, ini adalah kondisi batas yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini. Berapa C1-nya, berapa C2-nya, berapa K22, berapa K32 ya. Oke, kita gunakan kondisi batas yang pertama. Ketika theta ketika X sama dengan 0 itu sama dengan 0 ya, karena kita berikan deformasi pada arah 2 sehingga yang lainnya harus bernilai 0. Jadi theta ketika X sama dengan 0 maka 0, maka kita masukkan di sini. Theta itu adalah persamaan di sini ya, kita masukkan di sini. Jadi ini X nya kita ambil nilainya 0, X nya 0 begitu ya, kita ambil menjadi seperti ini, sehingga C1 kita dapatkan sama dengan 0.
kemudian kita ambil kondisi kedua, deformasi vertikal ketika X sama dengan 0 itu sama dengan 1 ya, 1. Maka kita masukkan di sini ketika X sama dengan 0 tapi di kondisi U atau lendutan di sini. Jadi ketika X sama dengan 0 kita ubah jadi X sama dengan 0, kemudian kita masukkan nilai C1 tadi ke rumusan ini ya. Nah, kemudian kita coba selesaikan ya. Di sini deformasinya nilainya 1 ya, sehingga kita dapatkan C2 sama dengan EI. Nah, kemudian kita gunakan kondisi batas 3 ya. Jadi pada ujung kanan theta ketika X sama dengan L di ujung kanan, maksudnya adalah di sini ya, di ujung sini, ketika sama dengan 0 ya. Ketika kita kerjakan perpindahan satuan pada arah tertentu, maka yang lainnya harus 0. Maka di sini 0 ya. Maka kita ambil di sini ketika X sama dengan L, maka kita ubah di sini L semua. L ya, kita masukkan di sini. Tadi C1 juga sudah dapat 0 ya. Kita dapatkan di sini, maka kita dapatkan K32 sama dengan K22 kalikan L per 2. Jadi kita belum mendapatkan nilai akhirnya, tetapi kita bisa mendapatkan hubungan antara ini kekakuan tertentu terhadap kekakuan yang lain ya. Sehingga kita perlu untuk menganalisis kondisi batas yang lain, kondisi batas yang keempat, yaitu ketika ketika X sama dengan L sama dengan 0 ya. Kita masukkan tadi C1 kita tahu sama dengan 0, C2 adalah EI ya, kita masukkan di sini ya. Kemudian X nya kita ubah menjadi L, juga L, kita masukkan di sini. Dan di sini deformasi ketika X sama dengan L itu ini sama dengan 0 ya, kita masukkan, akhirnya mendapatkan seperti ini. Sehingga kita bisa rumuskan bahwa tadi kita sudah sebutkan bahwa ini K32 sama dengan K22 kali L per 2 ini dapat kita masukkan, kita gunakan untuk menganalisis ini ya. Di sini ada persamaan K32 dan K22 dan ini saling kita bisa ubah menjadi ekspresi satu sama lain ya. Kita bisa masukkan di sini K32 kita ubah menjadi K22, sehingga di sini kita masukkan, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan ini, sehingga kita terakhir bisa mendapatkan K22 itu sama dengan 12 EI per L pangkat 3. Nah, kalau ini didapatkan, maka kita bisa mendapatkan K32. Ini kita kembalikan lagi ke sini ya, sehingga kita dapatkan K32 sama dengan 6 EI per L kuadrat. Selesai ya. Oke, di sini K22 dapat, K32 dapat, K12 sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimana untuk yang lain ya? Kalau K52, K62, K42 kita terapkan sigma FY sama dengan 0 karena kita berikan perpindahan satu satuan pada arah vertikalnya. Maka di sini kita dapatkan K22 ya, arah vertikal itu plus K52 arah vertikal juga ya, ini plus ini, jadi K22 plus K52 sama dengan 0 ya. Ya, pasti di sini kita dapatkan bahwa K52 itu sama dengan minus K22. Oke, kita dapatkan ini adalah minus ya, minus 12 EI per L pangkat 3. Kemudian bagaimana kita mendapatkan K62? Caranya adalah kita ambil sigma momen di E. Oke, kita ambil sigma momen di E di sini ya. Kita ambil, kalau kita ambil sigma momen di E, maka semua gaya vertikal maupun gaya horizontal yang melewati titik E ini bernilai tidak memiliki lengan momen ya, momennya bernilai 0, sehingga di sini hanya ada K62 ya, K62. Oke, di sini K62 ya, kita asumsikan berlawanan dengan arah jarum jam positif begitu. Ini berbeda dengan penurunan tadi MX ya, tadi MX kita ambil searah dengan jarum jam positif. Kalau ini sigma momen, keseimbangan momen, kita ambil berlawanan dengan arah jarum jam positif. Di sini gaya K42, K52 tidak mengakibatkan momen karena titik putarnya di sini. Nah, kemudian di sini ada K32, dia bernilai sama, berlawanan dengan arah jarum jam, dia positif. Kemudian K22 dia searah dengan jarum jam minus, K22 dikalikan dengan ini
ya, jaraknya bukan X lagi tetapi adalah L sama dengan 0 begitu. Nah, sehingga kita dapatkan persamaannya sama dengan K62 sama dengan 6EI per L kuadrat. Oke, kemudian kita susun. Nah, K12 dan K42 bernilai 0 ya, karena ini merupakan perpindahan translasi arah vertikal, sehingga K12 dan K42 bernilai 0. Kita formulasikan dalam matriks sebagai berikut. Kemudian kita berikan perpindahan satu satuan pada degree of freedom 3. Jadi ini U3. Nah, kita tetapkan kondisi batasnya. Ketika kita berikan perpindahan satu satuan pada degree of freedom atau arah tertentu, maka arah yang lain harus bernilai 0. Ya, translasinya dan rotasi pada arah lain harus bernilai 0. Jadi di sini ketika theta itu sama dengan satu satuan, maka deformasi transversalnya itu sama dengan 0 pada ujung kiri. Rotasi dan deformasi transversalnya pada ujung kanan juga bernilai 0. Kemudian kita gunakan persamaan ini ya. Kemudian kita turunkan lagi ya. Kita turunkan lagi bawah ya, momen X ya. Kita momen X sama dengan ini K33. Ini berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, minus K33 plus di sini ya K23 dikalikan dengan X-nya. Oke. Jadi X itu bergerak dari sini ke sini, ke sana, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, dari kiri ke kanan. Oke. Nah, kita mendapatkan seperti ini. Kita turunkan sama persis yang tadi, kita integralkan ya, satu kali menjadi rotasi, kemudian kita integralkan dua kali menjadi lanjutan. Ada unknown di sini C1, C2, K2, K23 dan K33. Kita tidak tahu di sini. Makanya kita gunakan kondisi batas ini untuk menyelesaikan persamaan ini. Kita memiliki 1 2 3 4 unknown. Iya. Oke. Kondisi batas yang pertama, theta atau rotasi ketika X sama dengan 0 itu adalah satu satuan. Nah, kita masukkan X nya sama dengan 0, kemudian ini kita ubah ini ya, rotasinya sama dengan 1. Kita dapatkan C1 sama dengan EI. Kemudian kita terapkan kondisi batas 2 ya, ketika X sama dengan 0 maka deformasi transversalnya itu sama dengan 0. Ya, ketika 0 kita masukkan juga C1 ini ke sini. Oke, kita dapatkan bahwa C2 sama dengan 0. Kemudian kondisi batas 3 ya, ketika X theta, rotasi ketika X sama dengan L itu sama dengan 0, rotasinya bernilai 0 pada ujung kanan ya. Nah, di sini Anda lihat X diubah menjadi L, diubah jadi L ya. C1 Anda tahu tadi ya, Anda masukkan C1 EI ya, Anda masukkan mendapatkan gaya K33 itu merupakan fungsi daripada gaya K23 ya. Ini K33 sama dengan fungsi daripada K23. Oke, ini belum ekspresi finalnya, sehingga kita membutuhkan kondisi yang keempat. Jadi deformasi transversal ketika X sama dengan L pada ujung kanan itu sama dengan 0. Kita masukkan di sini ketika X sama dengan L, ketika L ini juga L ya. C2 C2 kita sudah dapatkan, C1 sudah kita dapatkan ya. Kita masukkan semuanya di sini ya. C2 sama dengan 0, C1 sama dengan EI. Ini kita mendapatkan sampai di sini. Nah, di sini ada ekspresi K33 sama dengan K23 ya. Ini ada dua unknown di sini. Kita gunakan persamaan ini untuk menyelesaikan persamaan ini, sehingga akan menjadi satu unknown saja ya, sehingga hanya ada K23 dan K23, sehingga K23 bisa kita definisikan sama dengan 6EI per L kuadrat. Ini kita kembalikan ke sini, kita dapatkan K33. Oke. Nah, di sini K33 dapatkan 4EI per L. Kemudian kita terapkan sigma Fy sama dengan 0 ya, sigma vertikal sama dengan 0 untuk mendapatkan tadi K53. Jadi ini Anda lihat vertikal ya, K23 plus K53 sama dengan 0. Anda lihat di sini, maka K53 sama dengan minus daripada
K23 minus ya. Kemudian kita terapkan sigma momen di E sama dengan 0. Sekali lagi ketika kita terapkan di titik ini sebagai titik putarnya, maka momennya hanya ada K63. Tidak ada momen akibat K53 dan K43 karena dia gaya yang melewati titik putar ini ya. Oke. Jadi ada K63. Kita oke. Ada K63, kita ambil positif, berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian K33 juga berlawanan dengan arah jarum jam, plus ya. Kemudian ini K23 searah dengan jarum jam, minus ya. K23 dikalikan dengan X, atau di sini jarak terhadap titik ini adalah L, dikalikan dengan L ya. Oke, kita sehingga dapatkan K63 sama dengan 2I per L gitu. Nah, kemudian kita masukkan kita dapatkan K13 dan K43 itu sama dengan 0, dan kita masukkan dalam, atau kita formulasikan dalam bentuk matriks. Oke, kemudian kita lakukan perpindahan satu satuan pada degree of freedom 4 ya. Ini pada 4. Sekali lagi kita turunkan persamaan aksialnya ya, tegangan ya, kita taruh tadi K11, kita ubah jadi K44 ya. Ini adalah super L, kita superposisikan jadi seperti ini. K44 sama dengan EA per L ya, sehingga di sini K14 ya, K14 itu sama dengan minus daripada K44. Oke ya, minus EA per L, yang lainnya bernilai 0 ketika kita berikan gaya pada arah ini, arah 4 ya, arah 4. Oke, ini adalah matriks kekakuan akibat perpindahan satu satuan pada arah 4 ini ya. Kemudian kita berikan perpindahan satu satuan pada arah 5, yaitu translasi arah vertikal pada ujung kanan ini ya. Nah, ketika kita berikan perpindahan satu satuan pada ujung kanan arah vertikal, maka rotasi dan translasi vertikal pada ujung kiri semuanya bernilai 0 ya. Ini juga ujung kiri, ini adalah ujung kanan. Ketika X sama dengan L, nanti sini adalah satu satuan, kita berikan perpindahan satu satuan pada arah vertikal pada ujung kanan ya. Kita selesaikan, kita definisikan momennya dulu sama persis dengan yang tadi ya. Kita ambil X nya bergerak dari sini ke sini, jadi kita ambil potongannya. Ketika ada momen K35, ada momen ya, ada gaya ini, gaya gesernya K25 ya, sehingga di sini kalau kita potong di sini maka akan ada reaksi momen di sini dan geser di sini. Nah, momen di sini itu sama dengan ini ya, momen di sini K35 kita ambil negatif ya, karena dia berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk kasus MX ini, perluan rumus MX ini, K35 plus di sini reaksinya K25 dikalikan dengan X, K25 dikalikan dengan X ya, seperti ini. Kita integrasikan satu kali menjadi rotasi, dua kali menjadi landutan, sehingga kita dapatkan ada anonnya 1, 2, 3, 4. K35, K25, C1 dan C2 itu adalah anon. Nah, kemudian kita selesaikan berdasarkan kondisi batas masing-masing. Ketika X, theta, rotasi ketika X sama dengan 0, maka dia 0, maka kita dapatkan C1 sama dengan 0. Kemudian vertikal, deformasi vertikal pada ujung kiri itu sama dengan 0, maka kita dapatkan C2 juga sama dengan 0. Kemudian kita aplikasikan kondisi batas ketiga. Jadi rotasi ketika X sama dengan L di ujung kanan ya, itu sama dengan 0, karena yang kita kerjakan adalah landutan atau translasi vertikal pada ujung kanan ya. Di sini kita dapatkan K35 merupakan fungsi daripada K25. Ini belum ekspresi finalnya, sehingga kita perlukan kondisi terakhir, kondisi batas 4 ya. Deformasi vertikal pada X sama dengan L itu adalah sama dengan 1. Kita berikan satu satuan di sini. Oke, kita dapatkan di sini
Kemudian seperti halnya tadi ya, kita masukkan C1 dapat, C2 dapat, X nya kita masukkan sebagai L begitu. Nah kemudian ini persamaan ini kita masukkan ke di sini ya. Jadi di sini ya. Jadi di sini ada fungsi K35 dan K25. Nah ini dua anon harus kita selesaikan, maka kita harus ubah menjadi satu anon. K25, K25 sehingga dapatkan seperti ini. Sehingga dapatkan K25 sama dengan minus 12 I per L pangkat 3. Kita nanti akan pindahkan lagi ke ini, rumusan ini, sehingga kita dapatkan K35 sama dengan nilai tertentu ya. Kita dapatkan K35 sama dengan minus 6 EI per L kuadrat ya. Kemudian kita terapkan sigma FY sama dengan 0 ya, dan untuk dapatkan K55 ya, K55 ini. Oke. Jadi sigma FY sama dengan 0, berarti K25 plus K55 sama dengan 0. Jadi K55 sama dengan minus K25 ya. Kalau ini sudah minus 12 EI per L pangkat 3, kita turunkan tadi, maka ini jadi positif nilainya, 12 EI per L pangkat 3. Oke, kemudian kita untuk K65 kita dapatkan dari ambil momen di E sama dengan 0 ya. Jadi gaya K5, K4 tidak akan mengakibatkan momen karena dia melewati titik E, sehingga momennya hanya pada ini K65. Jadi K65 ya, di sini sama berlawanan dengan arah jarum jam, plus K35 ini searah dengan jarum jam, plus K25 maaf minus K25 dikalikan dengan L sama dengan 0 gitu. Oke. Nah kita mendapatkan ini, sehingga K65 bisa kita definisikan sebagai berikut ya. Kemudian kita K15 dan K45 sama dengan 0. Kita formulasikan dalam bentuk matriks berikut. Begitu juga dengan yang terakhir, kita berikan perpindahan satu satuan pada U6. Jadi kondisi batasnya ini rotasi atau U6 sama dengan satu satuan ya, yang lainnya harus bernilai 0 ya. Kita terapkan, ini adalah persamaan momennya, kita integrasikan dua kali. Ini rotasi, ini adalah rendutan, ada anonnya 1, 2, 3, 4 gitu. Kita selesaikan satu persatu menggunakan kondisi batas tadi, kondisi batas dari ujung kiri, kemudian bergerak ke kondisi batas pada ujung kanan ya. Kita dapatkan C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 0, kemudian kondisi batas 3 ujung kanan ya, kita berikan perpindahan rotasi satu satuan pada arah ini, sehingga kita dapatkan ini. Kemudian ada kondisi 4 ya, karena tadi ini hanya merupakan fungsi, K36 merupakan fungsi daripada K26, belum ekspresi finalnya, kita masukkan di sini. Pada kondisi 4 kita masukkan, kita ubah X nya sama dengan L, C1 diketahui, C2 diketahui sama dengan 0 ya, dengan 0. Nah kemudian di sini ya, ini juga sama dengan 0. Oke, sama dengan 0, maka kita sampai di sini. Nah kita masukkan di sini K36 sama dengan K26 tertentu ya. Kemudian ini ada dua anon, maka kita harus ubah menjadi satu anon ya. Ini K36 ditransformasikan menjadi K26, ini K26, sehingga hanya K26 yang anonnya. Sehingga kita selesaikan K26 sama dengan berikut, 6I per L per L kuadrat. Kemudian kita pindahkan ke sini, kita dapatkan K36 sama dengan nilai tertentu. Oke. Nah, dapatkan K36 sama dengan 2I per L. Kemudian kita terapkan keseimbangan vertikal sigma FY sama dengan 0, kita dapatkan K56 sama dengan minus 6I per L kuadrat. Kita terapkan sigma momen di E sama dengan 0 seperti yang tadi ya. K66 di sini ya, K66 di sini berlawanan dengan arah jarum jam, ini juga momen berlawanan dengan arah jarum jam, K36 ya, plus K36 dikurangi ini K26 ke arah searah dengan jarum jam, K26 dikalikan dengan L sama dengan 0. Oke. Oke, sehingga kita dapatkan K66 sama dengan 4I per L ya. Kemudian untuk yang lain sama dengan 0, K16 sama, dan K46 sama dengan 0. Kemudian kita formulasikan dalam matriks berikut.
Kemudian kita simpulkan ini adalah KI1, KI2. Maksudnya I itu adalah ketika kita pada degree of freedom tertentu, I. Jika kita kerjakan perpindahan satu satuan pada ini, perpindahan satu satuan pada arah 2, ini juga perpindahan satu satuan pada arah 1 gitu. Kemudian kita buat matriksnya menjadi seperti ini. Jadi matriksnya adalah 6 kali 6. Oke. Kalau nanti kita coba reduksi menjadi matriks kekakuan balok, dan kemudian kita reduksi juga menjadi matriks kekakuan rangka batang. Jadi matriks kekakuan balok sudah kita turunkan ya, caranya seperti yang tadi sudah jelaskan. Kemudian kita coba ini adalah kekakuan lokal balok kolom ya, lengkap. Sebenarnya kita bisa menggunakan rumus kekakuan ini untuk menyelesaikan semua elemen yang pernah kita pelajari. Kita bisa menggunakan persamaan ini, kekakuan lokal ini 6 kali 6 ini, untuk menyelesaikan persamaan rangka batang, untuk menyelesaikan persamaan balok. Itu bisa ya, karena ini adalah rumus generalnya yang paling kompleks, yang paling lengkap begitu. Tetapi kan karena ini matriksnya ukurannya besar, 6 kali 6 ini secara perhitungan akan lebih menyita banyak energi dan resources ya, begitu. Sehingga di sini kita coba kekakuan lokal balok itu seperti apa ya. Kita coba untuk menurunkan kekakuan lokal balok dari persamaan kekakuan lokal balok kolom yang tadi kita utarakan sebagai kekakuan yang paling lengkap ya. Nah, di sini Anda lihat bahwa pada elemen lentur atau elemen balok, maka tidak ada ini ya, degree of freedom ini nggak ada. Degree of freedom ini nggak ada. Gaya aksial itu tidak ada pada definisi elemen balok ya, ini nggak ada, ini juga nggak ada. Sehingga di sini ini bersesuaian dengan U1 dan U4, maka baris 1, baris 4, kolom 1 dan kolom 4 harus dihapus ya, karena ini akan U1, U4 tidak ada. Oke. Sehingga baris 1, 4, kolom 1, 4 dihapus ya. Jadi kolom 1, kolom 4, baris 1, baris 4 dihilangkan, sehingga kita mendapatkan matriks kekakuan balok ini. Ini adalah matriks kekakuan balok, simpel ya. Jadi dengan kita mereduksi degree of freedom-nya, kita mendapatkan matriks kekakuan elemen tertentu ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan rangka batang? Ini matriks kekakuan lokal balok kolom. Bagaimana dengan rangka batang? Ya. Nah, pada rangka batang kan hanya ada deformasi yang searah dengan sumbu utama batangnya, hanya ada U1 saja dan U4 saja. U2 kan tidak ada, gaya geser tidak ada, rotasi juga tidak ada, momen tidak ada. Jadi U2, U3, U5 dan U6 tidak ada. Jadi U2, U3, U4 dan U5 tidak ada, sehingga baris 1, baris 2, baris 3, baris 5 dan baris 6, kemudian kolom ya, kolom 2, 3, 5, 6. Maksudnya kolom ini bagian dari matriksnya, ada baris, ada kolom, ini harus dihapus ya. Kita lihat ini tidak ada. Oke, baris 2, kolom 2, kemudian kolom 3, kolom 5 dan kolom 6 dihapus. Kemudian barisnya juga harus kita hapus ya, baris 2 dan baris 3, baris 5 dan baris 6, sehingga kita hanya tersisa ini saja. Ini adalah matriks kekakuan untuk elemen rangka batang. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa matriks kekakuan lokal elemen balok kolom atau elemen portal itu bisa kita reduksi menjadi matriks kekakuan balok dan menjadi matriks kekakuan rangka batang. Oke. Saya kira video pembelajaran kali ini, materi pada pertemuan kali ini
sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya.